Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Semoga selalu dalam kebahagiaan lahir dan batin, kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya Allah. Jadi ini ada sebuah pertanyaan bagus dari Anata Nabil. Mas mau nanya, saya DN udah 2 tahun lebih. Yang saya dapat banyak sekali termasuk kecerdasan pemahaman, yaitu tahu sebelum orang tahu. Intinya peka dengan sesuatu di sekitar kita. Yang saya bingung gini mas, kenapa setiap saya pikirkan atau berangan-angan kok selalu jadi nyata? Itu gimana mas? Jadi begini ya, sebenarnya bukan DN saja, apapun bentuk zikirnya, orang yang selalu berzikir kepada Allah, orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah, di situ akan memiliki energi di lintasan hati. Ya. Energi di lintasan hati. Biasanya kan kita selalu meminta kepada Allah itu lewat doa. Tapi kalau kita lebih kuat energi spiritual kita, maka lintasan hati atau apapun yang kita pikirkan itu juga bisa jadi doa. Ya. Lintasan hati memiliki energi. Ucapan memiliki energi. Lebih besar itu ya. Yang paling kecil itu lintasan hati, itu kecil ya. Memiliki energi. Ketika kita berucap memiliki energi yang lebih besar lagi. Ketika kita berdoa, lebih berkali-kali lipat lagi besar energinya. Nah, bagi orang-orang yang sering berzikir, apapun metode zikirnya, lintasan hatinya itu bisa jadi doa. Jadi jangan heran, kita baru kepikiran saja sudah terkabulkan sama Allah. Ya, apa saja contoh-contohnya ya, contoh hal-hal yang kecil ya, hal yang kecil. Nanti sore saya kepingin makan nasi goreng lah, atau saya kepingin makan mie goreng lah, kepikiran mie goreng kan. Entah bagaimana caranya, sore hari ada orang bawa mie goreng, kok bisa terkabul. Atau ada teman kita ngajak, ayo keluar kita makan mie, ditraktir kita makan mie. Padahal kita nggak pernah kepikiran kita bakal keluar makan mie, atau ada orang yang datang membawa mie, nggak pernah kita berpikiran. Cuma di pagi hari kita terlintas saja, saya kepingin lah makan mie. Nah, lintasan hatinya itu sudah jadi doa. Karena dia selalu berzikir kepada Allah, lintasan hatinya memiliki energi, jadi doa. Di situ makbul. Ya. Itu kan kalau lintasan hati kita bagus-bagus, enak. Bagaimana kalau lintasan hati kita yang buruk? Wah, itu yang berbahaya. Makanya wilayah ini harus hati-hati. Ya. Jangan sampai terlintas yang buruk-buruk, kepikiran yang buruk-buruk, berprasangka yang buruk-buruk, dan di situ betul-betul tembus kepada Allah, makbul, terjadi. Padahal baru kepikiran itu, tapi kok langsung jadi. Siapa yang kecewa, siapa yang nyesal? Ya diri kita sendiri nanti ya. Jadi hati-hati ya. Terkadang itulah, wilayah ini banyak yang dimiliki oleh para guru sepuh ya, para ulama, para kiai, mereka yang sudah benar-benar kusuk kepada Allah, selalu tersambung hatinya kepada Allah. Ketika dia terlintas di hatinya sesuatu, makbul ya. Terkadang dia ngomong hanya sepele, dia ngomong hanya biasa aja, tapi kejadian. Kok bisa gitu ya? Misalkan ada seorang guru ngomong, bulan depan kamu harus punya mobil ya.
Benar bulan depan punya mobil muridnya, ya kan? Padahal gurunya main-main itu, nggak serius. Tapi itu jadi doa. Makanya syukur kita kalau yang kita ucapkan, yang kita lintasan hati kita itu yang bagus-bagus, masih syukur. Yang berbahayanya baru kepikiran dan di situ yang buruk, ya kan? Dan di situ juga Allah kabulkan. Hati-hati nih. Wilayah ini harus sering-sering dibuktikan. Makanya kita kalau sering-sering, bang, kok jadi nyata ya bang, kok kejadian ya bang, ya kita harus betul-betul hafal, harus dihafal-hafal itu wilayah itu, ya. Sedikit saja ada keinginan itu udah jadi doa itu. Ingin ini, ingin itu, langsung makbul itu, ya. Tapi kita jangan hanya ingat ketika yang baik-baik, bahaya. Yang baik-baik kita ingat, bang, aku kalau udah berangan-angan jadi bang, nyata bang, kita ingat itu. Tapi ketika yang buruk-buruk terjadi dan itu menjadi nyata, terwujud, kita nggak ingat. Padahal itu dari lintasan hati kita, ya. Nah, ini orang-orang yang mengolah batinnya, orang-orang spiritual, orang-orang yang sering berzikir, ya, orang-orang yang mengamalkan suatu doa, yang selalu terpaut hatinya kepada Allah, itu lintasan hatinya itu punya ini. Gak usahlah dia ngomong, gak usahlah dia berdoa, baru terlintas saja, terwujud langsung. Ya, ada saja cara Allah mewujudkan apa yang ada di pikirannya. Karena lintasan hatinya bukan lagi suatu prasangka kosong, tapi memang udah isi, sudah ada energi, ya. Nah, bagi teman-teman yang sering berzikir, apalagi para pengamal zikir nafas, itu akan kita alami. Bang, saya baru terlintas saja bang, kepingin ini, kepingin itu, wujud bang, terjadi bang, ya. Cobalah wilayah ini sering-sering kita explore, kita latih, ya. Karena kalau kita nggak latih, kurang juga nanti, energinya akan mengecil. Harus dilatih itu, ya. Misalkan pagi-pagi nih, aduh kepingin pula nih sarapan bubur ayam misalnya kan. Nanti istri kita kan ke pasar tuh, kira-kira dia beliin nggak itu? Kalau dia pulang beliin bubur ayam, padahal kita nggak pernah ngomong, kita nggak pernah cerita, kita nggak pernah minta bubur ayam, tiba-tiba dia pulang bawa bubur ayam, berarti lintasan hati kita udah ada energi, ya. Atau bisa juga kita ingin dimasakin apa sama istri, makanan kesenangan kita, maunya hari ini istri saya masakan inilah misalnya, masakan apa gitu, menjadi kesenangan kita. Coba kita nggak usah ngomong, tapi lintas saja. Kalau benar terbukti istri kita memasak sesuai dengan yang kita inginkan, berarti lintasan hati kita itu sudah memiliki energi, ya. Nggak akan bisa paham kalau nggak sering dilakukan. Harus sering-sering dieksplor, sering-sering kita latih, sering-sering kita buktikan dalam kehidupan sehingga kita betul-betul hafal. Tapi wilayah ini juga nggak boleh kita takjub, nggak boleh kita bangga, kita merasa wah udah hebat energi saya. Nggak boleh. Semua itu atas kuasa Allah, ya. Tetap bersandar kita kepada Allah. Nah, ini yang harus kita pahami. Ada satu, kalau nggak salah entah hadis entah pepatah atau apa ya, pernah saya dengar itu, apabila Allah sudah menyenangi seorang hambanya atau mencintai hambanya, maka kakinya menjadi kaki Allah, tangannya menjadi tangan Allah,
lisannya menjadi lisan Allah, ya. Pandangannya menjadi pandangan Allah, telinganya, pendengarannya menjadi pendengaran Allah. Ya, wilayah itu kan sudah luar biasa itu. Ya, lintasan hati kita juga menjadi lintasan hati Allah. Ya, udah bersatu. Nah, nyambung langsung itu. Nggak usah kita ngomong minta, ya Allah, aku minta ini, aku minta itu, aku ingin ini, ingin itu. Tidak, kita terlintas saja deh. Langsung itu menjadi nyata. Ya, tapi kalau kita udah memiliki wilayah ini ya hati-hati. Ya, jangan sampai terlintas yang buruk-buruk. Nanti kita sedih kita jadinya nanti. Ya, bisa terlintas kita kecelakaan dia ini. Terlintas itu, betul kecelakaan. Ya, wah ditabrak dia ini. Terlintas, ketabrak. Ya kan? Jadi jangan kita pikirkan yang enak-enaknya aja. Yang buruk-buruknya juga itu jadi beban juga sama kita itu. Di sini pelajarannya apa? Ketika Allah memberikan itu, ya kita jaga hati. Jaga hati kita, jangan kotor hati kita. Karena kalau udah kotor hati kita bahaya. Ya. Makanya orang-orang yang belajar kaji rasa, ya. Orang yang ngaji makrifat, kaji diri, kenal Allah, itu sangat menjaga hatinya. Karena nggak boleh marah orang seperti itu. Kalau dia sudah marah itu terlintas saja dia nggak senang sama orang, kecewa dia sama orang, sedih dia, benci dia sama orang, wih celaka orang itu. Pasti celaka karena lintasan hatinya itu sudah tembus kepada Allah. Ya. Nah, itu yang berbahaya. Jadi misalkan kita terlintas saja nggak suka si A, besok celaka si A itu. Siapa yang membuat dia celaka? Ya Allah. Ya, ada-ada saja itu kesialan hidupnya itu. Nah, akhirnya kita menjadi ngerem gitu. Menjadi takut aku, kasihanlah si Fulan. Gak berani lagi aku marah-marah, nanti celaka dia, ya kan? Nah, akhirnya kita menjaga hati kita, jangan sampai seperti itu ya. Jadi siapapun yang belajar ketuhanan, belajar zikir, di situ lintasan hatinya semakin peka, ya. Lintasan hatinya memiliki energi, ya harus amanah lah. Pakai yang baik-baik ya. Kalau seandainya terlintas yang buruk-buruk, langsung minta cabut itu sama Allah. Jangan ya Allah, jangan ya Allah. Jangan sampai ini menjadi nyata ya Allah. Ya, jangan sampai. Kita istighfar langsung. Karena kalau energinya itu tembus, susah. Bisa celaka orang. Kita hanya nggak seneng aja ya, udah sial dia itu. Ya, jadi untuk saudaraku siapapun, kita harus explore, harus latih dari hal-hal kecil saja lah, ya. Dari segi makanan yang kayak tadi tuh, aduh kepingin lah makan sayur asem hari ini, kira-kira dimasak nggak sama istri kita? Kita hanya ngebatin aja. Kalau betul istri kita masak sayur asam kesukaan kita, di situ berarti tembus, ya. Jadi jangan heran wilayah ini memiliki energi. Jadi kita harus pandai-pandai jaga hati ya. Gak boleh marah sama orang, gak boleh benci sama orang, gak boleh kesel sama orang ya. Gak usah lah marah, kesel saja, bisa sakit orang itu. Berbahaya wilayah ini. Jadi jangan hanya yang enak-enak aja kita senang. Wah bang, aku baru angan-angan aja udah terjadi bang, makbul bang. Jangan. Yang buruk-buruknya juga kita harus baca dong, ya. Mudah-mudahan teman-teman yang lain menjadi paham, menjadi hati-hati, jaga hati kita. Jangan sampai kita salah gunain. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.